Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai tokoh ulama pemikir dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia abad ke-20. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon, 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, di Pesantren Gedang, Tambakrejo, Kabupaten Jombang. Dia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Jaktar Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya ke-6, Lembu Peteng, yang berputra Karebet atau Jaka Tingkir. Dalam sejarah tercatat Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama, tahun 1568 M, dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Pengasuh pesantren Tebuireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz mengungkapkan, Kiai Hasyim mulai berkelana untuk belajar ke sejumlah pesantren di usia 15 tahun. Dia pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, Pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian Pesantren Langitan Tuban, dan Pesantren Trenggilis Surabaya. Merujuk pada buku Profil Pesantren Tebuireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Kholil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Kiai Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo, di bawah bimbingan Kiai Yakub. Pada usia 21 tahun, Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 M, 1308 H, tidak lama kemudian. Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di Tanah Suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis. Namun, saat berada di Mekah, istri Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Demikian pula dengan anaknya yang dilahirkan di Mekah. Sempat kembali ke tanah air, Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah. Pada periode kedua kembali ke Mekah, Kiai Hasyim rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Karena keilmuannya yang dinilai sudah mumpuni, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minakabawi. Di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki banyak murid dari berbagai negara. Beberapa muridnya, antara lain Syekh Sa'dullah Al-Maimani, Mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Mekah, serta Al-Syihab Ahmad Ibn Abdullah, Syria. Kemudian murid dari tanah air, antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, Tambak Beras, Jombang, KHR Asnawi Kudus, Kiai Haji Dahlan, Kudus, serta Kiai Haji Bisri Syansuri, Denanyar, Jombang, dan Kiai Haji Soleh, Tayu.
Pada tahun ke-7 di Mekah, tepatnya tahun 1899-1315 Kiai Haji Hashim Asy'ari menikah dengan Hadijah, putri Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri. Setelah pernikahan itu, Kiai Hashim bersama istrinya kembali ke Indonesia. Pada 1899, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Awalnya, santri berjumlah 8, lalu 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, Hadijah, istri Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal dunia, tanpa meninggalkan putra. Kiai Haji Hashim kemudian menikah dengan Nafikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan, Madiun, yang dikaruniai 10 anak. Pada akhir 1920-an, Nyai Nafikoh wafat. Kiai Hashim kemudian menikah dengan Nyai Masyruroh dan dikaruniai 4 anak. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren, serta petunjuk gurunya, Kiai Haji Holil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Kebangkitan Ulama itu secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dipercaya sebagai Rois Akbar. Menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, pengasuh pesantren Tebu Ireng, berdirinya NU bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan. NU berdiri untuk merespons situasi dunia Islam kala itu, yang sedang dilanda pertentangan paham, antara paham pembaharuan dengan paham bermadhab. Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, kata Hakim Mahfud, NU hadir dengan pemikiran yang lebih moderat. Cicit Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menjelaskan pandangan NU yang lebih moderat. Pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah. Di masa penjajahan, Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang segan. Saat Belanda menjajah, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang jasa. Namun pemberian dari Belanda ditolak olehnya. Pada masa Belanda pula, Kiai Hashim pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Menurut Ahmad Zubaidi, dosen UIN Jakarta, dalam buku Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri, fatwa tersebut membuat Belanda kelimpungan. Fatwa jihad melawan penjajah memantik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Kemudian fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda, membuat banyak jemaah calon haji yang membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara pada masa pendudukan Jepang, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi. Di masa awal Indonesia merdeka, Belanda dengan membonceng NICA bermaksud kembali menduduki Indonesia. Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan spirit perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana terhadap tentara Belanda dan sekutu. Salah satu yang terbesar dan heroik, yakni pertempuran di Surabaya oleh Are-Are Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Jenazahnya dikebumikan di pesantren Tebuireng, Jombang. Satu dari sekian banyak kontribusi besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap bangsa Indonesia, yakni menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir. Atas petunjuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar negara Indonesia, akhirnya menyepakati penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta tersebut, selain menghentikan polemik dasar negara, juga menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Atas jasanya semasa hidup terhadap negara, Hadratusi Syekh Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November tahun 1964.